Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Sebenarnya ada banyak teori yang menjelaskan awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Menurut beberapa teori, ajaran Islam masuk melalui perdagangan sambil berdakwah atau memang datang ke Nusantara untuk menyiarkan agama ajaran Islam. Namun para ahli sejarah menetapkan bahwa ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Mekah. Teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J. Pijnappel dan didukung oleh Christian Snow Kurgronje. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Melaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini diyakini oleh S. Kurgronje karena adanya hubungan perdagangan yang cukup erat antara Indonesia dan India. Teori Gujarat juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Soleh pada tahun 1297. Makam Maulana Malik Ibrahim yang keduanya bercorak Gujarat, serta tulisan Marco Polo. Namun terdapat kelemahan teori Gujarat. Teori ini ditentang oleh G. M. Morrison, seorang jurnalis asal Australia. Ia mengatakan bahwa belum tentu Islam didatangkan dari Gujarat, hanya karena memiliki penemuan corak batu nisan yang mirip dengan ada yang di Gujarat. Selain itu, pada awal abad ke-12 Masehi, masyarakat Gujarat masih menganut agama Hindu. Yang kedua, teori Persia. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Persia. Teori Persia dipimpin oleh Husain Dijeningrat dan Umar Amin Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabwik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi, serta kesamaan corak seni kaligrafi. Teori Persia juga didukung oleh bukti-bukti lain seperti penggunaan gelar Syah pada raja-raja Islam di Nusantara, beberapa kosakata serapan bahasa Persia ke Indonesia, persamaan mazhab yang dianut, dan kesamaan ajaran Sufi oleh Syekh Siti Jenar. Namun teori Persia juga memiliki kelemahan. Menurut beberapa tokoh pada abad ke-7 Masehi, Persia belum memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia Islam. 3. Teori Cina. Menurut teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Menurut Sumanto Al-Qurtubi, pada masa dinasti Tang di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Muslim. Teori Cina dikuatkan dengan adanya beberapa bukti, di antaranya Raden Petah, Raja Demak, yang merupakan keturunan Tiongkok. Penulisan gelar raja-raja Demak dengan istilah Cina, masjid-masjid yang memiliki arsitektur Tiongkok, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Tiongkok lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Akan tetapi, kelemahan teori Cina adalah teori ini tidak menjelaskan awal masuknya agama Islam di Indonesia. Teori ini lebih menjelaskan peranan Cina dalam kedatangan Islam ke Indonesia.
4. Teori Arab. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Arab. Teori Arab didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Van Leeuwen. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Teori Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Gurus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bundar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian bukti lain teori Arab adalah digunakan gelar Al-Malik pada raja-raja Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Namun teori Arab memiliki kelemahan, yaitu teori ini dianggap kurang memiliki sumber tertulis yang menjelaskan peranan bangsa Arab terhadap proses penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Semoga dapat dipahami tentang penjelasan 4 teori yang sudah kami jelaskan sebelumnya dari 4 teori yang dipercayai atau dipelajari di kelas 10 ini.